Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda atadruna apakah kalian tahu mal ghibah apakah itu ghibah menggunjing orang Islam. Qalu mereka berkata Allah wa rasuluhu dan utusnya Allah a'lamu adalah lebih mengetahui mengenai yang dimaksud ghibah. Qala bersabda baginda Nabi Muhammad SAW zikruka ghibah itu adalah penyebutanmu akhaka saudaramu kepada saudaramu. Zikruka penyebutanmu akhaka kepada saudaramu bima yakrahu dengan perkara yang tidak disukai oleh saudara Islammu. Jadi kamu berbicara mengenai perkara yang kamu membicarakan saudara Islammu mengenai perkara yang tidak disukai oleh saudara Islammu bila mana dia tahu. Bila dikatakan afara'aita, bagaimana pendapat engkau? Bagaimana pendapat Tuhan ingkana bila mana adanya perkara yang dibicarakan itu fi ingkana bila mana ada fi akhir di dalam perbuatannya atau sifatnya saudaraku tadi ma perkara aku yang aku katakan bagaimana perkara yang aku katakan itu sesuai dengan kenyataan ya memang sifatnya saudaraku seperti itu. Qala berkata baginda Nabi ingkana bila mana ada fihi di dalam sifatnya saudaramu ma taqulu apa yang kamu katakan faqad irtabtahu maka sungguh kamu telah menggunjing dia menghibah dia wa illam yakun bila mana tidak ada fihi di dalam saudaramu ma sifat taqulu yang kamu katakan faqad bahadtahu maka sungguh kamu telah mengfitnah dia, membuat kebohongan untuk dia. Rawahu Muslim. Jadi ghibah itu membicarakan perkara yang pancen ada pada suatu keburukan yang pancen ada kepada saudara Islammu. Kamu bicarakan dengan orang lain. Itu si fulan itulah berbuat begini, si fulan itu nyata. Lah kalau enggak benar, kalau sebetulnya dia enggak melakukan atau enggak punya sifat seperti itu namanya kamu membuat kebohongan. Jadi kamu membuat kebohongan. Aku ini enggak ghibah, aku enggak gunjing, wong ini bicara kenyataan. Loh, dan itulah namanya ghibah. Kalau bicara kenyataan itu namanya ghibah. Kalau bicaranya itu tidak nyata, maksudnya tidak ada, diada-adakan, itu namanya membuat kebohongan, buhtah namanya. Membuat kebohongan, suatu kebohongan yang keji dinisbatkan kepada saudara kamu. Ini juga lebih besar lagi Pak dosanya sama aja. Ghibah saja itu seperti itu, dosanya seperti makan dagingnya saudara, apalagi membuat kebohongan yang dinisbatkan kepada saudara yang tidak dilakukan. Rawahu Muslim. Ya seperti yang dikatakan oleh orang-orang itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu dikirim ke daerah Kufah, maka orang Kufah itu mengatakan katanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak bisa sholat. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk as-sabiqun al-awwalun. Bagaimana bisa dikatakan tidak bisa sholat? Dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau dakwah, tidak pernah dakwah, tidak pernah keluar dakwah, tidak pernah keluar untuk berjuang. Ya, padahal awalnya orang yang memanah fisabilillah itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya seperti ini namanya buhtah. Itu bukan hanya ghibah, itu buhtah. Membuat satu kebohongan, keburukan yang keji terus dinisbatkan kepada saudara Islamnya.
Nah, kalau yang dibicarakan itu kenyataan, itu namanya ghibah. Kamu melihat saudaramu, dia itu berbuat suatu kesalahan atau mempunyai sifat yang tidak baik, itu mungkin. Terus kamu bicarakan, ini tahu nggak kamu? Itu loh si fulan tuh begini, tahu nggak? Biasanya banyak wanita yang berbuat itu. Tidak jarang pula laki-laki. Banyak wanita, memang laki-laki juga tidak jarang. Laki-laki yang sifatnya kayak wanita. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, fi khutbatihi, dalam khutbahnya baginda Nabi, yauman nahri, di hari Idul Adha, bi Mina, di Mina, fi hajjatil wada'i, di dalam haji wada. Khutbahnya, inna dima'akum, sungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kemuliaan kalian, wa a'radakum, dan kemuliaan kalian, haramun, adalah haram, alaikum, atas kalian, ka hurmati yaumikum, seperti haramnya hari kalian, hada, yaitu hari ini, hari haram, fi syahrikum, di dalam bulan kalian, hada, yang bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan haram juga, fi baladikum, di dalam negara kalian, hada, ya negara ini, negara Mekah, yaitu tanah haram, ala hal balagtu, ala ingatlah, ala ingatlah, hal balagtu, tidak aku telah menyampaikan syariat ini, muttafaqun alaih. Jadi ini sudah ditetapkan ketika haji wada oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga darah-darahnya orang Islam itu adalah haram bagi orang Islam yang lain. Tidak boleh artinya orang Islam membunuh orang Islam. Harta-harta orang Islam juga haram bagi orang-orang Islam yang lain. Artinya orang Islam tidak boleh merebut harta orang Islam yang lain. Kehormatan orang Islam juga haram bagi orang Islam yang lain. Artinya seorang Islam itu haram menghina saudara Islamnya yang lain, merusak kehormatan saudara Islam yang lain, di antaranya adalah dengan ghibah. Paham tak? Kita ini harus selalu menjaga kehormatan saudara Islam kita yang lain. Itu ditetapkan oleh syariat, ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya pada hari haji adalah hari haram untuk berbuat perbuatan keji, perbuatan aniaya, dan juga bulan itu adalah bulan yang tidak dibuat, sebab bulan itu yaitu perbuatan aniaya, dan negeri itu yaitu negeri Mekah tidak diharamkan pula perbuatan yang aniaya. Berlipat-lipat kalau orang berbuat sana itu, perbuatan aniaya, berkeji sana itu, dosanya berlipat-lipat. Wa ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat Sayyidah Aisyah, qalat berkata Sayyidah Aisyah, qultu, aku berkata lin Nabi, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbuka, telah mencukupi dirimu, min Safiyah, dari Safiyah, kada wa kada, begini dan begini. Maksudnya cukuplah bagimu dari Safiyah kependekannya. Jadi Safiyah itu adalah istri baginda Nabi. Sayyidah Aisyah itu cemburu sama Safiyah, maka akhirnya beliau itu berkata kepada baginda Nabi, mengatakan tuh Safiyah si pendek itu sudah cukup, seneng, seneng pendek, menghina maksudnya itulah, paham? Qala, berkata Fa'dur, namanya apa itu, madu. Madu. Kalau bahasa kita ini namanya madu. Ada dua istri, madu namanya. Madu satu, madu dua. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab dor, bahaya satu, bahaya dua. Qala, berkata Ba'dur, sebagian rawi, takni Sayyidah Aisyah berkehendak qasiratan, adalah pendek,
Faqala maka bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti berkata seperti itu, mensifati saudari muslimahnya. Dia pendek itu aja. Maka Nabi mengatakan, laqad qulti sungguh kamu telah berkata kalimatan suatu kalimah lau muzijat bila mana dicampur kalimah itu bima il bahri dengan air lautan semua lautan lama zajathu maka akan jadi tercampur. Artinya kebusukan kalimah itu sedikit saja, hanya seperti ludah saja. Itu bila mana dicampur dengan air seluruh lautan semuanya mutaghayyir, semuanya berubah, semuanya bacin kabeh. Nah, itu kalau diperlihatkan oleh Allah bagaimana busuknya kata-kata, yaitu penghinaan kepada orang Islam, menggunjing orang Islam itu, menghina di belakang. Qalat berkata Sayyidah Aisyah, wahakaitu, dan aku menirukan lahu kepada baginda Nabi insanan suatu orang. Wahakaitu, dan aku menirukan, maksudnya mengikutan perbuatan satu orang bagaimana, begitu loh. Paham tak? Sebetulnya ini juga sama aja. Lahu kepada baginda Nabi insanan suatu orang. Faqala maka baginda Nabi bersabda, ma uhibbu, aku tidak mencintai, tidak suka. Ani sungguhnya aku haka itu menirukan insakan seseorang. Wa innali, dan sungguhnya bagi aku kata wa kata segini begini dari harta yang begitu banyak, aku dibayar begitu banyak apapun tidak akan mau aku tirukan seseorang itu. Tirukan maksudnya menirukan untuk menghina. Atau paham maksudnya? Jadi kan ada orang itu menirukan atau menceritakan. Hikayah itu biasanya itu mencerita dengan menirukan. Mengenai seseorang yang dia ini mungkin sakit atau apa, itu loh pak sing gitu loh. Lah itu paham, itu namanya hikayah itu dengan begitu itu bisa menirukan dengan perbuatan. Atau mungkin seseorang itu punya cacat apa yang suka matanya berkedip, namanya begitu. Itu yang Pak itu loh, Kang Fulan yang lah itu ini aja. Saya nggak ngomong loh. Matamu itu yang ngomong udah. Paham ya? Itu juga sudah ghibah, paham ya? Itu udah ghibah. Jadi kadang-kadang itu ghibah itu kata-kata manis tapi sebetulnya bermaksud ghibah. Itu fulan tuh loh. Itu perlu diikram. Ghibah itu. Perlu diikram terus gini. Itu ghibah. Karena orang itu dari kefahaman apa yang dia bicarakan itu bukan dari kata-katanya, hakikatnya. Kelihatannya ikram, tapi bukan ikram, itu penghinaan sebetulnya. Jadi semua yang penting itu jangan sampai merusak kemuliaan, kehormatan saudara Islam kita dengan cara apapun. Apakah jangan menyampaikan dengan terang-terangan atau dengan kinayah ataupun dengan meniru-nirukan, juga tidak. Karena itu adalah merusak kehormatan saudara Islam kita, itu sudah diharamkan. Wa irdikum apa ini? Inna dima'akum wa amalakum wa a'radakum haramun alaikum hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Tuh. Jadi tabakan Nabi. Makna mazajathu, maknanya mazajathu mencampurinya, khalatatuhu maksudnya menyampurinya, mukhalatatan dengan pencampuran, yataghayyur yang dapat berubah dengan percampuran itu, ta'muhu rasanya air lautan bacin seketika, pahit seketika, aurihuhu atau baunya atau berubah baunya, lisijati natniha wa qubhiha, karena saking busuknya dan buruknya kalimah itu. Wahada, dan ini min ablaghiz zawajir, dari pengapoan atau peneguran yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat dalam, anil ghibati, dari urusan ghibah. Ditegur dengan peneguran yang sangat dalam urusan ghibah ini. Qala berfirman Allah Ta'ala
Wama yang tiku dan tidak berkata baginda Nabi anil hawa dari semaunya sendiri. In huwa tidaklah baginda Nabi itu tidaklah perkataan itu illa wahyun kecuali wahyu yuha yang diwahyukan. Jadi apa yang diucapkan baginda Nabi ini bukan dari baginda Nabi sendiri, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Qala Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala berkata Sayyidina Anas qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama urija ketika dinaikkan aku dinaikkan ke langit itu Isra Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj. Maratu aku melewati bi qaumin satu kaum lahum bagi mereka adfarun kuku-kuku min nuhasin dari tembaga yahmisuna yang mereka mencakari wujuhahum wajah-wajah mereka wasudurahum dan dada-dada mereka wajah cakari sendiri dengan kukunya itu dibuat dari kuningan. Oleh Allah dirubah menjadi kuningan yang tajam. Fakultu maka aku berkata man siapakah ulai mereka itu ya Jibril wahai Jibril. Ulai mereka itu alladzina orang-orang yakuluna yang mereka memakan luhuman nasi daging-daging manusia, yaitu maksudnya ini kinayah dari ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Jadi ghibah itu digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai makan daging saudaranya sendiri dalam kondisi sudah menjadi bangkai. Demikian juga apa itu ghibah itu seperti itu hadisnya, sehingga digambarkan dalam hadis ini orang ghibah itu adalah orang yang makan daging manusia. Mereka dihukum supaya ngeruweki apa wajahnya dan dadanya sendiri. Waya qaun dan mereka masuk fi a'radihim di dalam merusak kehormatan saudara-saudara mereka. Kalau itu tumibo jatuh, tapi maksudnya itu masuk di dalam merusak, masuk dalam pembicaraan yang untuk merusak kehormatan saudara Islamnya, saudara manusia. Rawahu Abu Dawud. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, kullul muslimin setiap orang Islam, alal muslimi atas orang Islam yang lain, haramun adalah haram damuhu darahnya, wa irduhu dan kehormatannya, wa maluhu dan hartanya. Rawahu Muslim.